Memang bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa karena Nabi menyebutnya bulan ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena bulan ini adalah bulan spiritual ya, apalagi di dalam mazhab Ahlul Bait alaihimussalam, di mana para ulama biasanya, para maroje, para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala selalunya mereka menjadikan bulan ini bulan semacam khalwat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf misalnya pada bulan Rajab ini sangat-sangat dianjurkan. Di dalam mazhab Ahlul Bait, dalam fikih Ahlul Bait, iktikaf itu dilakukan di sebuah masjid jami' minimal 3 hari sambil berpuasa, dan itu biasanya dilakukan pada bulan Rajab ya. Karena itu misalnya di Iran setahu saya orang-orang diprogramkan atau dianjurkan untuk beriktikaf pada bulan Rajab, terutama pada tanggal 13, 14 dan 15 Rajab. Nah, pada hari-hari itu di Iran itu dan di Irak juga setahu saya itu orang-orang sudah memprogramkan dirinya untuk beriktikaf beramai-ramai di mana, di masjid-masjid jami' ya. Bahkan dibantu oleh yayasan-yayasan dalam hal logistiknya, dalam hal fasilitasnya dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya pernah ikut iktikaf pada bulan Rajab itu di Qom pada waktu itu, dan memang indahnya luar biasa. Kenapa? Karena di saat-saat kita bersama-sama beriktikaf, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berpuasa, itu kita merasakan betul nikmatnya kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita lakukan di negeri kita ya, tapi memang syaratnya dalam iktikaf itu harus di masjid jami' dan sekaligus juga kita dalam keadaan puasa. Di dalam Ahlul Bait tidak dikenal iktikaf yang sebentar-sebentar. Kan ada orang misalnya masuk masjid 1 jam niat iktikaf, dapat iktikaf ya. Masuk masjid misalnya untuk salat Jumat atau untuk salat Maghrib niat iktikaf, dia dapat. Dalam mazhab Ahlul Bait tidak begitu. Iktikaf itu adalah sebuah ibadah khusus di mana seseorang berada dalam masjid selama 3 hari berturut-turut. Kalaupun dia mau keluar, dia keluar hanya untuk hajat-hajat pokok saja. Misalnya dia mau buang air misalnya, atau dia mau beli makanan misalnya, dan sebagainya. Oke. Nah, apa yang dilakukan dalam bulan yang demikian mulia, tentu selain daripada puasa ya. Kan itu puasa Rajab misalnya sangat-sangat dianjurkan. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saya akan bacakan. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman sama min Rajab yauman istaujaba ridwanallahi akbar. Barang siapa yang berpuasa 1 hari puasa Rajab, maka wajib bagi Allah untuk memberikan kepadanya keridhaan yang agung. Wa man shama 3 ayyam lanjutan hadis itu, wabta'ada anhu ghadabullah wa ughliqa anhu babun min abwabin nar. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja daripada bulan Rajab, Allah berikan kepadanya ridhonya yang agung, Allah jauhkan dia dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dan Allah jauhkan dia dari murka Allah, dan Allah jauhkan dia dari pintu-pintu api neraka. Ini hadis yang saya kutip dari kitab Mafatihul Jinan tentang fadilah daripada bulan Rajab. Nah, karena itu pemirsa yang kami muliakan, mumpung kita berada pada hari-hari pertama, hari ini tanggal 2 kalau nggak salah saya, bulan Rajab, maka dianjurkan sekali untuk kita minimal 3 hal. Satu adalah kita berpuasa bulan Rajab. Tapi memang bagi yang punya puasa qadha, diselesaikan dulu qadhanya, baru dia dapat puasa sunnah fadilah Rajab ya. Yang kedua, dia
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan sebutkan beberapa istighfar, dan memang yang sangat mudah istighfar Rajab ini adalah astaghfirullah astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah adalah bagian dari istighfar Rajab yang sangat-sangat dianjurkan. Nah, dan yang ketiga dan yang sangat penting pada bulan Rajab ini, seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu artinya orang berdoa, tapi doanya doa khusus. Itu munajat. Bukan sekedar doa biasa-biasa saja ya. Doa khusus. Munajat itu sendiri arti harfiahnya adalah orang bermesra-mesraan dengan Allah. Munajat itu seperti orang berbisik dengan Allah, orang ngomong pelan-pelan dengan Allah, orang curhat dengan Allah, orang menyampaikan isi hatinya kepada Allah, orang betul-betul mendudukkan dirinya yang sangat dhaif, yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi munajat itu lebih pada makna orang introspeksi, orang muhasabah, orang langsung ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang sangat lemah di hadapan Allah yang Maha Agung, dan menyampaikan kelemahannya, dosa-dosanya, kemudian kekurangan-kekurangannya, kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan biasanya kita ini enggak pintar menyusun kata-kata doa munajat. Karena itu sangat dianjurkan membaca doa-doa munajat orang-orang suci. Munajat Imam Ali Zainal Abidin, munajat Imam Ali bin Abi Thalib, munajat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Banyak munajat-munajat para maksumin, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita baca ulang dan kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala.